cinta sudahlah lupa, berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya ahli ya ukti, Assalamualaikum ya ahli ya ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TV 9 Nusantara. Di sore hari ini kita kembali lagi dengan program spesial kita selama bulan Ramadan, yaitu Tabuh Maghrib Ngabuburit Asyik. Senang sekali dengan saya Indah Kubaidi ya, yang akan memandu selama bulan Ramadan ini dalam program spesial kita. Sebentar tadi sudah Assalamualaikum ya Uhti, sekarang kita sapa dulu dong, ini Azwa Entertainment. Assalamualaikum Mbak Bintari, Pak Po, Masya Allah. Ini udah gak kerasa, udah setengah perjalanan kita ya untuk di bulan Ramadan ini. Tadi kita udah ngobrolin gimana persiapan menuju ke Lebaran, atau ada yang disiapin yang lain-lain gitu Mbak Bintari? Dari Pak Po dulu. Oh, Pak Po dulu, kita kepo ya. Jangan nyicil nastar sama rengginang. Oh, kenapa kok harus nastar sama rengginang? Itu favoritnya istri saya. Oh, favorit istrinya. Kalau Adel suka coklat gitu nggak Adel? Atau ada yang lain yang disiapin? Kalau aku malah nggak nyiapin rengginang, nggak nyiapin nastar, enggak. Oke. Coklat-coklatan semua karena favoritnya anakku. Oh, gitu. Iya, bocil mana sih ya yang menolak? Betul. Aku meskipun udah nggak bocil, Masih ya? pernah bocil ya. Tapi masih tetap juga suka yang namanya coklat, karena kalau misalnya kita baca-baca terkait dengan coklat gitu ya, katanya tuh bisa bikin mood booster gitu loh, Iya, sel-sel meningkatkan dopamin kita. ini ya, oksitoksin. Iya, itu kata kayak ngerti aja kita ya. Busui kan, harus ini, harus. Iya, katanya tuh bisa bikin mood, apalagi kalau misalnya kita ngomongin Lebaran, itu ketemu sanak saudara, atau mungkin kumpul sama keluarga, itu pasti butuhnya yang manis-manis supaya bisa merajut cerita yang indah kayak gitu. Seneng banget ya. Ini sore hari ini narasumbernya itu berasal dari Blitar. Tahu gak sih ada apa di Blitar? Kalau Blitar, Tak pasti ingat kan? Iya, Apa, udah apa, pasti apa? ini kan. Ayam lodok. Oh, kirain makam Bung Karno. Kan ini bicara kuliner ya. Ya, bicara yang manis-manis. Maklum Pak ya Po. pemirsa, sudah agak umur. Kalau Mbak Bintari apa tebaknya kalau yang dari Blitar? manis-manis Dari udah Blitar. pasti kampung coklat sih kalau aku. Wah, betul. Maka dari itu, ini di sore hari ini pemirsa kita sudah hadirkan bersama meskipun melalui Zoom ya. Di sini ada Mas Raditya Wempi Ansori selaku Divisi Penjaminan Mutu Kampung Coklat Blitar. Assalamualaikum Mas Wempi. Waalaikumsalam Kak, salam kenal. Alhamdulillah. Ini suatu kebanggaan juga kalau misalnya mendekati Lebaran, kita selalu membahas yang manis-manis sesuai dengan tema kita di sore hari ini terkait dengan coklat, cinta, dan cerita Ramadan. Kalau misalnya kita boleh tahu dulu, untuk selama bulan Ramadan ini apakah Kampung Coklat Blitar ini masih beroperasi atau bagaimana Mas Wempi? Ya, Kampung Coklat selalu buka Kak. Nah, Jadi alhamdulillah. Ramadan ini justru momen kita untuk kita punya program Pondok Ramadan Oh iya? yang pesertanya, ya. Jadi Kampung Coklat ini memang wisata yang unik ya, Iya. karena kegiatan-kegiatan religi itu sebenarnya kegiatan yang integral sudah di dalam aktivitas bisnis di Kampung Coklat. Nah, Karena ownernya Pak Haji Khalid Mustafa itu basisnya adalah seorang santri, jadi kegiatan keagamaan itu setiap Sabtu pagi itu ada pengajian rutin setiap Sabtu. Nah, akhirnya ada inovasi bahwa kenapa tidak kita membuat suatu program Pondok Ramadan yang diadakan di tempat wisata. Makanya tagline-nya adalah Ramadan ceria bersama Kampung Coklat. Ramadan Justru- ceria bersama Kampung Iya. Coklat. Oke. Itu ramai Kak, ini setiap hari pesertanya 1.200, 1.400 dari berbagai lembaga. Oke. Ya. Jadi justru lebih ramai. Kalau misalnya di hari biasa juga pengajiannya sekitar berapa orang, Mas Wempi? Pengajiannya ya fluktuatif, tapi biasanya 2.000, apalagi kalau bulan puasa seperti malah semakin ramai, semakin Malah banyak. semakin Jadi ramai ya? sekitar- Iya, kemarin saja 4.000, 5.000, 5.000-an Masya Allah. gitu.
Wah, itu Iya. bisa langsung full ya untuk Kampung Coklat sendiri. Iya, Oke, benar. berarti untuk pengajiannya yang secara rutin itu masih terus berjalan, malah Terus lebih berjalan. banyak ya. Lebih banyak Iya, yang hadir iya. selama bulan Ramadan ini. Untuk Iya. jam bukanya atau jam tutupnya ada perubahan, Mas Wembi? Kalau jam tutupnya, kalau jam normal jam 4, Kak. Oke. Jam bukanya sekitar jam 8, jam 7 sebenarnya sudah buka tapi masih prepare ya. Oke. Tapi kalau akhir pekan biasanya sampai pukul 6. Nah, Iya. karena Ramadan ini ada pola atau apa namanya Penyesuaian ya. programnya itu ada berkah 1 itu sampai pukul 12, dari jam 6 sampai pukul 12. Oh. Ada yang berkah 2 itu sampai Isya atau sampai Tarawih ya. Jadi mungkin masih buka gitu. Tapi ya bukanya karena warga-warga Tarawihnya juga di Kampung Coklat, Kak. Masjidnya begitu representatif untuk oke. iya. Apalagi kita punya program undian umroh. Jadi ramai. Jadi setiap yang datang untuk sholat tarawih mencatat nama, memasukkan ke kotak. Jadi semakin banyak intensitas untuk tarawihnya, probabilitas untuk menang undiannya cukup tinggi. Gitu. Menang undiannya cukup tinggi. Sebelum nanti kita bahas Begitu. terkait dengan undian, sebenarnya ada program apa saja di Kampung Coklat untuk Ramadan tahun ini, Mas Wembi? Iya, Ramadan tahun ini kemarin hari apa ya? Kita baru saja jadi program rutin memang dari Pak Haji Khalid itu mengeluarkan sedekah untuk jamaah pengajian. Oh. Kemarin sekitar yaitu 5.000-an lebih, Kak. Masya Allah. Sedekah untuk jamaah THR, kita bahasanya THR. THR, ada singkatannya? Untuk jamaah pengajian. Tunjangan hari raya itu. Oh, tunjangan tapi untuk hari raya, jamaah oke. pengajian sejumlah Oke. ya 6.000 orang yang datang. Wah, itu Dengan nanti. nominal untuk yang dewasa 50.000, anak-anak 20.000 dan semuanya dapat. Itu setiap tahun agenda besarnya Kampung Coklat untuk itu. Kemudian selain Pondok Ramadan juga ada kegiatan-kegiatan ya rutinan taraweh, ngaji dan lain sebagainya itu masih menjadi bagian pokok atau bagian fundamental di setiap aktivitas di Kampung Coklat. Oke, nanti kita akan kulik ya bagaimana untuk undian kupon ini umroh ya. Ternyata umroh. Berapa jumlah yang disiapkan untuk hadiah utamanya? Untuk hadiah utama cuma 1, Kak, tapi ya ini itu berarti rebutan supaya ini. lebih kompetitif. Iya. Semakin rebutan ini. Nanti Iya, kita setelah iya. ini akan kita bahas bagaimana caranya dan juga bagaimana keseruannya untuk Ramadan di Kampung Coklat Blitar. Pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Tabuh Maghrib, ngabuburit asik.
Kembali lagi di Tabuh Maghrib Ngabuburit Asik. Oke pemirsa, masih dengan tema kita yaitu coklat, cinta, dan cerita Ramadan. Kalau misalnya tadi kita sudah ada satu kegiatan yang istimewa, ini sudah rutinan selama kurang lebih berapa lama Mas Wempi untuk pengajian rutinnya itu sudah dari kapan? Untuk pengajian rutinnya memang ini sejalan dengan berdirinya Kampung Coklat, Kak. Jadi dulu itu memang tujuannya ditujukan untuk karyawan, untuk kegiatan pembinaan religi lah untuk karyawan, ya lingkupnya hanya karyawan, kemudian berkembang masyarakat sekitar sampai masif sekarang dengan jumlah kuantitas jamaah yang sekitar kalau dikumpulkan semuanya mungkin lebih dari 5.000. Oh, Masya Allah. Gitu kalau bawa keluarga. Jadi awalnya memang ya lingkup skala mikro, skala kecil, lingkup karyawan, akhirnya berkembang, ya model apa istilahnya iklannya itu ya word of mouth. Jadi dari mulut ke telinga akhirnya mengajak, akhirnya menjadi kegiatan rutin yang masif di Kampung Coklat sampai sekarang. Sampai malah sekarang itu untuk jamaahnya di luar dari Kampung Coklat pun ikut meramaikan ya Mas Wempi. Benar Kak, ya dari berbagai daerah bahkan. Dari berbagai daerah ya. Tapi terjauh dari mana biasanya Mas Wempi untuk ikut kajian rutin ini? Jauh biasanya keluarga dari jamaah, biasanya ya dari luar kota Kak biasanya. Iya, sampai ada yang dari luar kota, tapi ya lingkup besarnya ya di sekitar desa Kampung Coklat ya, mungkin desa tetangga yang secara mengajak lah istilahnya, daripada Sabtu tidak melakukan kegiatan apa-apa kita ngaji. Karena di pengajian itu tidak hanya ngaji kitab biasanya Al-Hikam, tapi juga ada entertainnya. Jadi menampilkan entertainnya utama Kampung Coklat. Kita punya coklat Habsi, punya gambus, coklat gambus, balasik dengan jadi ada entertainmentnya, kemudian ya lengkap lah di situ untuk memang healing religi. Healing religi, secara spiritual ya. Tapi Mas Wempi, kalau misalnya kita boleh tahu lebih dalam lagi terkait dengan perjalanan usaha dari Kampung Coklat Blitar ini, boleh gak sih biar kita bisa tahu bagaimana awal mula merintisnya, berdirinya Kampung Coklat Blitar begitu. Kira-kira bagaimana Mas Wempi? Iya, memang perjalanannya panjang. Jadi Pak Haji Khalid ini saya menyadur dari cerita Pak Haji Khalid. Memang Pak Haji Khalid ini awalnya adalah seorang santri yang kemudian beliau itu senang melakukan aktivitas bisnis, memang berdagang sejak kecil, sejak menjadi santri di pelosok di Kediri, berdagang kambing, kemudian punya ternak ayam, kemudian pernah sedikit terjun ke dunia politik menyalonkan lurah, kemudian gagal. Nah, dari ternak tersebut pernah terserang flu burung kurang lebih tahun 2004, tapi itu justru menjadi tonggak bangkitnya Pak Haji Khalid. Beliau merawat tanaman kakao milik mertuanya. Nah, kemudian beliau juga menekuni itu, belajar di berbagai tempat, pernah di PTPN di daerah Legok, kemudian belajar di Puslit Koka Jember, akhirnya dapat ilmu perawatan kakao, mengembangkanlah ini bisnis kakao. Akhirnya penjualan biji, membuat koperasi Guyup Santoso namanya. Nah, long short story, setelah bijinya laku dan harganya lumayan baik, beliau mengekspansi usahanya. Beliau membuat produk coklat sendiri yang diberi nama sama dengan koperasinya, Gusan, Guyup Santoso. Ya, dan ini pernah produknya pernah dititipkan atau dijual di KAI, kemudian di Bandara Juanda. Masya Allah. Ya, setelah itu beliau tidak puas dengan itu, inovasi lagi. Beliau membuat wisata, tapi konsepnya bukan wisata biasa, tapi wisata basisnya edukasi. Edukasi tentang kakao dari hulu hingga hilir.
hulunya berkaitan dengan perawatan, pembibitan kakao, hilirnya berkaitan dengan produk kakao yang berupa end product berupa coklat. Nah, itu ya. Hanya itu menjadi concernnya beliau. Oke, Ya. bisa terlihat ya pemirsa, mungkin dari Ya. kita yang memang sudah pernah berkunjung ke Kampung Coklat Blitar, di sana sangat luas Ya. sekali, kurang lebih lahannya 10 hektar ya, Mas Wempi? Benar Kak, 10 hektar untuk wilayah Iya. wisatanya 10 hektar. Benar. Kurang lebih 10 hektar, dan pemirsa di sana Ya. itu setiap spot itu tidak bisa dibiarkan kosong, ada apa-apanya itu udah sangat-sangat unik sekali. Kalau misalnya ini Iya. ada pemirsa yang mungkin belum pernah berkunjung ke Kampung Coklat Blitar, sekarang kita pengen tahu kira-kira di dalamnya Kampung Coklat Blitar itu sebenarnya ada apa aja, Mas Wempi? Iya, yang utama adalah memang ada spot permainan yang ada 14 wahana dengan tiket hanya 35.000, 35.000 itu sudah gratis 14 wahana. itu Nah. berarti istilahnya terusan atau setiap wahana harus bayar Terusan, Kak. lagi? Oh, Terusan, oke. 35.000 sudah free 14 wahana, namanya tiket terusan. Itu ada berbagai macam, memang mayoritas untuk anak-anak. Jadi ada 6 untuk Oke. dewasa, mayoritas untuk anak-anak. Termasuk kolam renang yang baru itu include, jadi Kampung Coklat baru saja membangun kolam renang yang sangat representatif. Iya. Ada 3 tipe, kolam arus, kolam dewasa, kolam anak-anak, dengan lokasi yang cukup estetik. Nah, Jadi, nanti iya. mungkin pemirsa ingin ngecek, silahkan. Dengan tiket 35.000 sudah include itu, termasuk 14 wahana yang lain. Kalau yang reguler 20.000. Nah, ini kemarin ada kebijakan khusus dari Pak Haji Khalid selama bulan puasa, ini tiketnya dipotong 50%. Jadi tiket regulernya 10.000. 10.000. Nah, Itu sudah bisa masuk untuk 10.000. dewasa, anak-anak sudah bisa sudah masuk bisa ya? masuk Kampung Coklat. Iya, Wah, iya. Itu untuk Masya tiket Allah. reguler. Kalau tiket terusannya tetap 35.000. Oke, Iya, terus di selama dalamnya bulan ada Ramadan ini. ada fasilitas Iya. apa lagi, Mas Wempi? Nah, tentu saja outlet-outlet yang cukup representatif menjual ya gaya lokalnya Kampung Coklat. Iya. Ada galeri coklat, ada permainan yang non terusan, ada flying fox, sepeda udara, ada ATV, ada swinger, permainan-permainan, ada sepeda listrik, Iya. ada golf car, ini yang penting. Jadi ada golf car, kita akan berkeliling dengan driver, dengan ada muatan edukasinya, dijelaskan mengenai bagaimana merawat kakao, kemudian nanti kalau menanam kakao menjualnya di mana dan seterusnya. Jadi kita kelilingkan ke all area termasuk kebun. Nah, itu kalau Sampai ke naik kebun golf car. berarti Nah, ya? Oke. sampai ke kebunnya Kampung Coklat. Jadi di kebun itu banyak materi berkenaan dengan muatan substansi keilmuan berkaitan dengan, karena kita menggunakan sistem pertanian terintegrasi, mungkin ini bisa Iya. menjadi inspirasi untuk optimalisasi lahan. Ya, ini muatan Optimalisasi edukasinya lahan. di situ juga. Oke, Ya. baik pemirsa, kita masih akan banyak ya cerita indah ya di Kampung Coklat Blitar. Kalau misalnya penasaran, jangan sampai kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Tabuh Wagrib, ngabuburit asik. Oh indahnya, berdua bersama sambil
Kembali lagi di Tabuh Maghrib Ngabuburit Asyik. Oke pemirsa, ini melihat Ramadan begitu ya, ada yang berbeda dari Kampung Coklat Blitar. Ketika berbagai macam tempat wisata itu malah membuat harga yang bisa dibilang berbeda Mas Wempi, karena Ramadan ini adalah high season yang dimana ada banyak sekali jatah libur anak sekolah, belum lagi ada cuti bersama, belum lagi ada berbagai macam libur lainnya yang membuat tempat wisata itu harusnya lebih ramai lagi ketimbang biasanya. Tapi di sini malah pemilik dari Kampung Coklat ya, Bapak Haji Khalid itu membuat kebijakan 50% saja HTM-nya selama bulan Ramadan ini. Atau itu sebenarnya periode khusus atau ada syarat khususnya dulu Mas Wempi? Ya, ini ditetapkan memang untuk periode puasa ini Kak. Jadi periode bulan puasa itu Pak Haji Khalid memberikan potongan tadi 50%, jadi masuk tiket reguler 10.000. Ya. Mungkin nanti akan kembali setelah Ramadan, setelah puasa masuk Idul Fitri akan normal 20.000. Ya. Kita Kampung Coklat itu jarang sekali menaikkan harga tiket, nggak pernah ya. Mungkin ada momen tertentu dan itu tetap ya. Dan sampai saat ini sejak beberapa tahun yang lalu kan Kampung Coklat tidak pernah menaikkan harga tiket. Terusan ya 35.000, reguler 20.000. Baik liburan, high season atau momen apapun, insya Allah ya tetap di harga itu. Oke, tapi apakah ada syarat khusus, misal harus follow dulu, kasih rating di Google Maps atau bagaimana gitu Mas Wempi, atau sebenarnya semua bisa mendapatkan 50% HTM itu? Semuanya Kak, tanpa ada syarat khusus, tanpa ada pengkondisian khusus ya. Memang untuk Pak Haji Khalid memang beliau itu seorang filantropis ya, senang untuk melakukan itu. Memang beliau itu membuat Kampung Coklat tujuannya untuk sebagai bisnis kebahagiaan, yang membahagiakan orang lain dari rutinitas kerja yang penat, mungkin datang ke Kampung Coklat, berada di bawah pohon coklat sambil minum minuman coklat yang katanya bisa, memang bukan katanya sih, secara riset memang untuk bisa menaikkan mood, increasing mood. Jadi tujuannya memang seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya kita boleh tahu alasan kenapa Bapak Khalid sendiri untuk membuat kebijakan seperti itu, atau mungkin dari berbagai macam fasilitas yang diberikan ya dengan harga 10.000 itu sudah sangat-sangat terjangkau sekali, pasti semua kalangan, hampir semua kalangan itu bisa untuk mengusahakan uang 10.000 itu untuk masuk ke Kampung Coklat yang di dalamnya bisa kita bilang ini sehari aja gak cukup kalau kita muterin Kampung Coklat untuk eksplor semuanya juga gak cukup. Apakah ada alasan tertentu dari beliau, Mas Wempi? Iya, memang alasannya yaitu beliau ingin tidak ingin eksklusif, beliau ingin inklusif. Wisatanya ini mulai dari kalangan apapun bisa masuk, bisa untuk sebagai wahana untuk rilis stres. Ya memang tujuan awalnya ya beliau bisnis ini untuk memberikan dampak seluas-luasnya, baik dampak ekonomi untuk warga sekitar maupun dampak ya tadi sebagai wahana untuk rilis stres. Nah, makanya sebisa mungkin aksesibilitasnya dibuat dengan sangat mudah, dengan harga yang terjangkau seperti itu. Dengan harga yang sangat terjangkau, dan ini berlaku selama bulan Ramadan ini. Kira-kira untuk bulan puasa ya. Selama bulan puasa. Untuk Idul Fitri apakah nanti ada informasi terkait dengan tutup atau bagaimana, Mas Wempi? Oke. Untuk Idul Fitri nanti biasanya kita di hari pertama di Idul Fitri itu wisatanya memang tutup karena fokus untuk kita istilahnya bermaaf-maafan dengan keluarga dulu. Kemudian hari kedua baru kita membuka lagi dan siap melayani tamu yang hadir. Biasanya hari kedua itu sudah sangat banyak wisatawan yang hadir, biasanya dari luar kota dan lain sebagainya. Wah, jangan-jangan Idul Fitri ini dinaikkan harganya? Tidak Kak, tetap. Harganya tetap 35.000 untuk terusan, 20.000 untuk reguler. Kalau mau menikmati fasilitas Golkar tambah 25.000 itu sudah keliling, dapat edukasi sekitar 40 menit nanti. Ada nanti berhenti di pabrik untuk
melihat produksi, icip coklat, nanti kita keliling lagi ke kebun, nanti kita melihat optimalisasi atau integrated farming di sana, nanti ada icip buah kakao. Oh, icip buah kakao. Nanti iya, kita tawarkan nanti setiap spot kalau mau foto bisa berhenti foto dan lain sebagainya. Nanti seperti itu. Dengan per orang 25.000. Jadi untuk ada golf car ya. Jadi ada edukasinya juga ya terkait dengan penanaman dari awal sampai ke galeri coklat. Kan juga sudah dibuat berbagai macam produk ya di sana. Berarti setiap orang berbeda dengan tiket tadi ya, membayar sekitar 25.000 untuk naik golf car tadi. Satu golf car itu kira-kira muat berapa orang, Mas Wempi? Iya, ada beberapa tipe ya. Ada yang kita ada banyak tipe golf car, ada yang besar itu sampai 8 orang bisa plus driver ya. Artinya 7 atau 8 orang plus driver, ada yang nanti ada 5. Dan itu kita golf car-nya ada beberapa unit, ada banyak unit. Jadi nanti tidak takut untuk tidak bisa menikmati golf car ketika ramai-ramai pun masih tetap bisa terakomodasi karena unit golf car kita banyak. Itu. Begitu ya. Jadi untuk yang penasaran atau mungkin ini sangat bagus sekali untuk kalau misalnya kita bersama dengan keluarga, terutama anak-anak yang masih kecil yang rasa penasarannya masih sangat tinggi sekali. Ini wisata tapi sekaligus edukasi, dan ini juga kalau misalnya anaknya juga ada jiwa-jiwa bisnisnya, ini sekalian survei lapangan. Benar, tujuannya itu. Sekalian survei lapangan, memang anaknya ke sana. Misi Pak Khalid itu, benar. Iya, memang ini misi yang luar biasa sekali. Bukan hanya sekedar mengembangkan bisnis saja, tapi di dalamnya ada unsur bagaimana bisa membuat semua orang bahagia dengan tiket ya, bisa dikasih diskon selama bulan puasa ini. Pemirsa pasti juga penasaran ya. Ini yang dari tadi sudah kita tahan-tahan begitu ya terkait dengan hadiah umroh. Tapi sebelum kita ke umroh, apakah ada hadiah-hadiah penunjang lainnya gitu, Mas Wempi? Atau langsung door prize utama kalau saja? Biasanya incidental ya. Ada door prize utama biasanya incidental. Biasanya Pak Khalid ya mengeluarkan dari uang pribadinya, biasanya bagi-bagi lagi untuk dari jamaah jamaah sholat tarawih biasanya. Baik, kita tahan dulu ini supaya pemirsa makin penasaran gimana ya cara-caranya untuk mendapatkan hadiah utama umroh dari Kampung Coklat Blitar. Kita masih akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Tabung Maghrib, Ngabuburit Asik. Kembali lagi di Tabung Maghrib, Ngabuburit Asik. Pemirsa
pemirsa, masih dengan tema kita terkait dengan coklat, cinta, dan cerita Ramadan. Ini salah satu cerita Ramadan yang diimpikan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim adalah pergi ke tanah suci, beribadah di sana. Bagaimana kita bisa menatap langsung ya rumah Allah yang ada di sana. Saya sampai merinding ini Mas Yampi. Jadi di sini ada hadiah utama yaitu umroh. Nah ini kita jadi penasaran bagaimana caranya, apakah itu ada sistem kupon, lalu diundinya kapan, dan ini supaya kita bisa memperbanyak peluang ini untuk mendapatkan hadiah itu. Bagaimana Mas Yampi? Baik. Jadi memang undian umroh ini sudah berjalan ya sudah berapa tahun ya. Dan setiap Ramadan ya, setiap Ramadan memang gongnya di sholat tarawih itu jamaah ya nanti mengisi semacam tulisan kupon gitu kan, dimasukkan ke dalam twin ball ya yang untuk undian itu. Nanti undiannya di akhir Ramadan, di akhir sholat tarawih itu biasanya. Nanti diumumkan langsung, diserahkan langsung semacam simbolis gitu. Nah, jadi memang kebetulan juga di Kampung Coklat itu punya unit bisnis lagi namanya Kampung Coklat International Travel yang menaungi perjalanan umroh dan perjalanan internasional. Berarti jadi, nanti ya masih momen nyambung itu ya? Iya, jadi memang semuanya terintegrasi. Jadi memang ini bagian dari unit bisnisnya Kampung Coklat International Travel. Ya ini mungkin ambil dalih lah ya, ambil momen untuk memberikan semacam hadiah itu di setiap tarawih. Hadiah utamanya ya ini untuk daya tarik masyarakat sekitar supaya mau tarawih, dan juga selain itu setiap akhir tarawih kita selalu ada takjil selepas tarawih Kak. Jadi biasanya kalau enggak ya memanggil UMKM bakso, kemudian semua jamaah dapat, atau enggak ya ada makanan-makanan kecil dari UMKM yang kita beli untuk kita sajikan sebagai takjil selepas tarawih. Jadi memang semuanya untuk tujuannya ya semuanya terintegrasi untuk ya semuanya dapat berkah dari situ gitu. Tapi gitu. Tapi Mas Wempi ini saya jadi bingung ya. HTM atau harga tiket masuk ada diskon 50%. Jadi untuk pengunjung hanya bayar 10.000. Lalu setelah tarawih masih ada takjil atau mungkin makanan yang disediakan. Itu diberikan secara cuma-cuma atau bagaimana Mas Wempi? Ya cuma-cuma Kak. Ya memang itu bagian dari rangkaian. Memang Pak Haji Khalid momen bulan Ramadan ini memang momen yang digunakan beliau untuk lebih banyak untuk berbagi. Ya, untuk berbagi karena momennya ya momen suatu kebaikan akan dilipat gandakan. Mungkin ya beliau santri, hal-hal seperti itu beliau yakini benar ya, dan memang benar berkahnya Kampung Coklat bisa semakin bertambah luas, bertambah inovasinya dan lain sebagainya ya, karena hal-hal seperti itu yang diyakini Pak Haji Khalid sebagai bentuk istilahnya ya payung dari segala hal yang mungkin bala ya. Tapi pertanyaan saya untuk Pak Haji Khalid juga ini, apa nggak takut rugi ini ya? Karena bisa dilihat saja itu, kita realistis saja, pasti jamaah tarawihnya dengan ada seperti itu kan juga makin semangat ya Mas Wempi. Itu apalagi kalau biasanya di beberapa masjid gitu ya, soft itu makin maju di hari terakhir. Ini saya jangan-jangan ini mikirnya kalau di Kampung Coklat malah makin membludak ya semakin hari terakhir. Nah itu apa nggak takut rugi untuk pemilik dari Kampung Coklat Blitar ini, atau mungkin ada visi yang dikembangkan atau diberikan kepada seluruh staf juga bahwa tidak melulu ini seputar bisnis atau bagaimana Mas Wempi? Iya benar Kak. Jadi kalau memang bulan puasa ini Pak Haji Khalid yaitu memang momen digunakan untuk berbagi. Kalau masalah rugi dan lain sebagainya ya secara logika saja Kak, kita kan ya punya unit bisnis di Kampung Coklat ada beberapa ya, termasuk ya ini sebagai penunjang, artinya penjualan
coklat melalui Shopee, melalui online marketplace kita juga keras, laku keras Kak. Jadi berkahnya ya kita saling subsidi silang dari situ. Omsetnya juga dari pemesanan online, ya meskipun marginnya kalau di online kan ya sedikit, tapi lumayan laku keras lah, barangnya laku keras, belum lagi pembelian dari mitra dan lain sebagainya. Produknya Kampung Coklat kan juga sekarang bertengger di beberapa toko retail, ya seperti toko retail yang terkenal itu. Nah, tapi Terus kemudian ada di kerjasama, ya. Tapi kalau nggak salah, waktu saya pernah main juga ke Kampung Coklat Blitar, di sana juga ada fasilitas cottage atau penginapan juga. Itu apakah sampai sekarang juga masih ada atau gimana itu Mas Wembi? Masih ya. Masih ada. Ya, bahkan ini Pak Haji Khalid membangun satu lagi di dekat kolam renang. Itu nanti ya ada penambahan kuantitas untuk roomnya, untuk kamarnya. Ya, kemudian di kebunnya juga ada cottage juga. Ya, di kebunnya dengan sistem glamping ya, model glamping gitu dengan penginapan dekat kebun. Ini masih ada 2 unit. Nah, mungkin nanti akan Pak Haji Khalid menambah lagi pasti kalau nanti untuk ya intinya untuk memberikan variasi entertain kepada para pengunjung atau customer Kampung Coklat supaya nanti lebih banyak hal yang bisa diakses selain edukasinya dan lain sebagainya nanti bisa diakomodasi di situ. Iya, seperti yang Ina bilang tadi pemirsa, waktu 1 hari ini beneran ya dari pengalaman pribadi, waktu 1 hari itu nggak cukup untuk kita eksplor berbagai macam yang ada di Kampung Coklat Blitar. Kayaknya kalau waktu sehari itu kita setengah aja kayaknya masih kurang gitu ya, karena ada berbagai macam spot, mulai dari ada di tempat yang makan-makan itu yang di tengah itu kita bisa sambil pesen es coklatnya, atau mungkin kalau nggak pengen es bisa versi yang biasa kayak gitu. Terus di bagian depan wisata-wisata, ada berbagai macam UMKM juga di sana. Jadi waktu 1 hari itu wah bener-bener kurang kalau misalnya kita mau berwisata ke Kampung Coklat Blitar. Setelah ini kita juga masih akan update lagi kira-kira kita harus menghubungi kemana kira-kira kalau mau menginap di sana, bermalam di cottage tersebut, dan juga di mana sih lokasinya Kampung Coklat Blitar ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Tabung Maghrib, ngabuburit asyik. Kembali lagi di Tabung Maghrib, ngabuburit asyik. Oke pemirsa, masih dengan tema kita terkait dengan coklat, cinta, dan cerita Ramadan. Ini salah satu cerita Ramadan yang diimpi-impikan setiap hamba Allah SWT, setiap muslim adalah pergi ke tanah suci, beribadah di sana. Bagaimana kita bisa menatap langsung ya
rumah Allah ya ada di sana. Saya sampai merinding ini Mas Yampi. Jadi di sini ada hadiah utama yaitu umroh. Nah ini kita jadi penasaran bagaimana caranya, apakah itu ada sistem kupon, lalu diundinya kapan, dan ini supaya kita bisa memperbanyak peluang ini untuk mendapatkan hadiah itu. Bagaimana Mas Yampi? Baik. Jadi memang undian umroh ini sudah berjalan ya sudah berapa tahun ya, dan setiap Ramadan ya, setiap Ramadan memang gongnya di sholat tarawih itu jamaah ya nanti mengisi semacam tulisan kupon gitu Kak, dimasukkan ke dalam twin ball ya yang untuk undian itu. Nanti undiannya di akhir Ramadan, di akhir sholat tarawih itu biasanya. Nanti diumumkan langsung, diserahkan langsung semacam simbolis gitu. Nah, jadi memang kebetulan juga di Kampung Coklat itu punya unit bisnis lagi, namanya Kampung Coklat International Travel, yang menaungi perjalanan umroh dan perjalanan internasional. Oh, oke. Berarti jadi, nanti ya, masih momen nyambung itu, ya? Iya, jadi memang semuanya terintegrasi. Jadi memang ini bagian dari unit bisnisnya Kampung Coklat International Travel. Ya, ini mungkin ambil dalih lah, ya, ambil momen untuk memberikan semacam hadiah itu di setiap tarawih. Hadiah utamanya ya ini untuk daya tarik masyarakat sekitar supaya mau tarawih, dan juga selain itu setiap akhir tarawih kita selalu ada takjil selepas tarawih Kak. Jadi biasanya kalau nggak ya memanggil UMKM bakso, kemudian semua jamaah dapat, atau enggak ya ada makanan-makanan kecil dari UMKM yang kita beli untuk kita sajikan sebagai takjil selepas tarawih. Jadi memang semuanya untuk tujuannya ya semuanya terintegrasi untuk ya semuanya dapat berkah dari situ gitu. Tapi gitu. Tapi Mas Yampi, ini saya jadi bingung ya. HTM atau harga tiket masuk ada diskon 50%. Jadi untuk pengunjung hanya bayar 10.000. Lalu setelah tarawih masih ada takjil atau mungkin makanan yang disediakan. Itu diberikan secara cuma-cuma atau bagaimana Mas Yampi? Ya cuma-cuma Kak. Ya memang itu bagian dari rangkaian. Memang Pak Haji Khalid momen bulan Ramadan ini memang momen yang digunakan beliau untuk lebih banyak untuk berbagi, ya, untuk berbagi karena momennya ya momen suatu kebaikan akan dilipat gandakan. Mungkin ya beliau santri, hal-hal seperti itu beliau yakini benar, ya, dan memang benar berkahnya Kampung Coklat bisa semakin bertambah luas, bertambah inovasinya dan lain sebagainya. Ya karena hal-hal seperti itu yang diyakini Pak Haji Khalid sebagai bentuk istilahnya ya payung dari segala hal yang mungkin tolak bala ya. Tapi pertanyaan saya untuk Pak Haji Khalid juga ini, apa nggak takut rugi ini ya? Karena bisa dilihat saja itu kita realistis saja, pasti jamaah tarawihnya dengan ada seperti itu kan juga makin semangat ya. Mas Yampi, gitu apalagi kalau biasanya di beberapa masjid gitu ya, soft itu makin maju di hari terakhir. Ini saya jangan-jangan ini mikirnya kalau di Kampung Coklat malah makin membludak ya semakin hari terakhir. Nah itu apa nggak takut rugi untuk pemilik dari Kampung Coklat Blitar ini, atau mungkin ada visi yang dikembangkan atau diberikan kepada seluruh staf juga bahwa tidak melulu ini seputar bisnis atau bagaimana Mas Yampi? Iya, benar Kak. Jadi kalau memang bulan puasa ini Pak Haji Khalid yaitu memang momen digunakan untuk berbagi. Kalau masalah rugi dan lain sebagainya, ya secara logika saja Kak, kita kan ya punya unit bisnis di Kampung Coklat ada beberapa ya, termasuk ya ini sebagai penunjang, artinya penjualan coklat melalui Shopee, melalui online marketplace kita juga laku keras Kak. Jadi berkahnya ya kita saling subsidi silang dari situ. Omsetnya juga dari pemesanan online, ya meskipun marginnya kalau di online kan ya sedikit, tapi lumayan laku keras lah, barangnya laku keras.
belum lagi pembelian dari mitra dan lain sebagainya. Produknya Kampung Coklat kan juga sekarang bertengger di beberapa toko retail, ya seperti toko retail yang terkenal itu. Nah, tapi Terus kemudian kalau ada di kerjasama, ya. Tapi kalau nggak salah, waktu saya pernah main juga ke Kampung Coklat Blitar, di sana juga ada fasilitas cottage atau penginapan juga. Itu apakah sampai Benar, sekarang juga masih ada atau gimana itu, Mas Wempi? Masih Masih ada. Ya. Bahkan ini Pak Haji Khalid membangun satu lagi di dekat kolam renang. Itu nanti ya ada penambahan kuantitas untuk roomnya, untuk kamarnya. Ya, kemudian di kebunnya juga ada cottage juga. Ya, di kebunnya dengan sistem glamping ya, model glamping gitu dengan penginapan dekat kebun. Ini masih ada 2 unit. Nah, mungkin nanti akan Pak Haji Khalid menambah lagi pasti kalau nanti untuk ya intinya untuk memberikan variasi entertain kepada para pengunjung atau customer Kampung Coklat supaya nanti lebih banyak hal yang bisa diakses selain edukasinya dan lain sebagainya nanti bisa diakomodasi di situ. Iya, seperti yang Ina bilang tadi pemirsa, waktu 1 hari ini beneran ya dari pengalaman pribadi, waktu 1 hari itu nggak cukup untuk kita explore berbagai macam yang ada di Kampung Coklat Blitar. Kayaknya kalau waktu sehari itu kita setengah aja kayaknya masih kurang gitu ya, karena ada berbagai macam spot, mulai dari ada di tempat yang makan-makan itu yang di tengah itu kita bisa sambil pesen es coklatnya, atau mungkin kalau nggak pengen es bisa versi yang biasa kayak gitu. Terus di bagian depan wisata-wisata, ada berbagai macam UMKM juga di sana. Jadi waktu 1 hari itu wah benar-benar kurang kalau misalnya kita mau berwisata ke Kampung Coklat Blitar. Setelah ini kita juga masih akan update lagi kira-kira kita harus menghubungi kemana kira-kira kalau mau menginap di sana, bermalam di cottage tersebut, dan juga di mana sih lokasinya Kampung Coklat Blitar ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Tabung Maghrib, ngabuburit asyik. Kembali lagi di Tabung Maghrib, ngabuburit asyik. Oke pemirsa, ini tidak habis-habisnya kalau misalnya kita melihat Kampung Coklat Blitar ini ya. Mulai dari sisi pariwisata, edukasi itu ada. Tapi yang harus kita highlight di sini, yang kita garis bawahi di sini adalah unsur religius yang sangat tinggi ya. Bagaimana ada, bisa dibilang potongan 50% itu setengahnya adalah sedekah dari Bapak Haji Khalid. Termasuk kalau misalnya kita ingin belajar ya, meneladani bagaimana founder dari Kampung Coklat Blitar ini, Mas Wempi, apa nilai yang bisa kita petik dari obrolan kita dari awal sampai akhir, dari berdirinya Kampung Coklat Blitar yang dibuat sedemikian rupa yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Baik, memang kalau membicarakan Pak Haji Khalid itu memang beliau ya panutan kami semua karyawan ya, karena beliau itu punya sisi-sisi yang begitu luar biasa.
sisi ketika menjadi leader, ketika menjadi direktur, semuanya berperan secara apik di setiap kepemimpinan beliau. Nah, berkenaan dengan hal tersebut memang kunci utama kalau ngomong kesuksesan Kampung Coklat, ya salah satunya adalah inovasi, dan beliau inovatif dan kreatif yang saya pikir beliau tidak berhenti untuk terus mengembangkan itu, belajar dari tidak malu belajar hal baru dari orang lain, pebisnis lain, sharing, minta arahan dan lain sebagainya. Kemudian tidak anti kritik, beliau sangat malah senang justru kalau pujian memang ya sudah umum ya, tapi beliau itu lebih senang diberikan masukan berupa kritik. Nanti seperti apa dan lain sebagainya, itu tuh trigger beliau untuk lebih meningkatkan lagi bagaimana fasilitas dan seterusnya kalau hadir dari kritik. Memang beliau punya paket komplit yang kami pikir sebagai karyawannya itu ya bisa diambil banyak sisi gitu. Kalau berbicara kesuksesan Kampung Coklat ya memang tidak lepas dari tangan dingin beliau ya untuk mengelola ini secara baik gitu. Oke, ini memang sosok leader yang sangat-sangat bisa kita teladani ya. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana sesuai dengan keinginan kita sendiri, tapi kita juga mendengarkan ya. Beliau mendengarkan apa yang bisa dijadikan kritik yang membangun begitu. Kira-kira ini sebaiknya seperti apa lagi ya? Lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Itu sosok leader yang sangat luar biasa. Tapi Mas Wempi, kalau misalnya tadi kan kita sudah ada berbagai macam fasilitas juga yang diberikan oleh Kampung Coklat Blitar. Pastinya berdirinya Kampung Coklat Blitar ini kurang lebih di tahun ini sudah berapa usianya Kampung Coklat Blitar, Mas Wempi? Ya, Kampung Coklat berdiri 2014. Mungkin ini tahun ke-12 ya nanti untuk 12. Agustus ulang lagi. Ke-12. Agustus. Jadi nanti, ya Agustus ini ulang tahun Kampung Coklat, nanti ada event-event juga. Nanti biasanya eventnya yang utama biasanya pengajian Gusigam gitu. Saya tahu nanti ada perubahan atau tidak, yang pasti pengajian itu ada, kemudian ada event lomba-lomba dan seterusnya ya, untuk lebih mempererat antar customer dan penyedia layanan nantinya itu. Oke, tapi kurang lebih selama 12 tahun berdiri, apakah juga pasti dialami yaitu ada kerikil-kerikil, ada jatuh bangunnya. Ini kita juga ingin belajar dari perjalanan Kampung Coklat sendiri. Mungkin ini ada sesi curhat sedikit ini sama Mas Wempi. Boleh diceritain ada struggle nggak sih waktu menjalani proses selama di Kampung Coklat Blitar ini? Adalah pandemi ya. Pandemi itu cukup menguras lah, cukup ibaratnya karena tidak ada aktivitas kegiatan wisata, tapi Pak Haji Khalid bertekad malah justru kebaikan di dalam. Jadi pas pandemi COVID itu tidak ada pengunjung, malah membangun fasilitas. Jadi mendirikan berbagai tempat waktu itu, dan tidak ada pengurangan karyawan sama sekali, tidak ada PHK sama sekali. Karena itu pentingnya Kampung Coklat kan tidak hanya berada pada unit bisnis wisata saja, tapi juga penjualan produk. Makanya nge-push-nya semua diarahkan ke unit bisnis yang bisa diakses. Produk coklat semua dimasukkan produksi, packing, kemudian penjualan secara online ditingkatkan melalui mekanisme ad dan seterusnya. Jadi kita push di sisi lain memang tidak boleh nge-push-nya di sisi penjualan produk. Oke, gitu. Jadi memang untuk Kampung Coklat Blitar ini berbeda ya dengan beberapa tempat wisata lainnya. Tapi Mas Wempi, ini dari tadi ya kita seringkali mendengar bahwa yang sering menjadi event rutin adalah pengajian. Kenapa? Apakah ada alasan tertentu Mas Wempi untuk memilih kegiatan itu? Iya, memang ya itu tadi Pak Haji Khalid yang basisnya santri, beliau bahwa
pengajian ini justru menjadi berkah barokah nantinya untuk bisnisnya. Dan itu terbukti benar ya, memang pengajian ini menjadi kegiatan yang beriringan dengan bisnis yang beliau jalani dan menjadi istilahnya ya bentuk hubungan dekat secara transendental dengan penciptanya. Dan itu semuanya kalau sudah seperti itu dilancarkan. Memang alasan utamanya ya memang beriringan lah. Tapi perlu digarisbawahi bahwa Kampung Coklat bukan bisnis yang dijalankan secara syariah, bukan ya. Tapi memang mekanisme perjalanan bisnisnya menggunakan pola yang berdekatan dengan aktivitas religi, aktivitas spiritual. Jadi secara tidak langsung itu ada sisi dakwah juga kepada pengunjung sekaligus yang menjadi jamaah di Kampung Coklat Blitar dalam pengajian rutin itu. Setiap Sabtu ya, Sabtu pagi setelah subuh kalau nggak salah. Sabtu pagi, benar. Oh iya. Ya, selepas subuh gitu lah. Oke, itu ya kurang lebih kegiatan yang luar biasa, rutin sekali, sudah bertahun-tahun dijalankan oleh Kampung Coklat Blitar. Oke pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Tabuh Maghrib, Ngabuburit Asyik. Kembali lagi di Tabuh Maghrib, Ngabuburit Asyik. Oke pemirsa, dengan tema kita di sore hari ini, coklat, cinta, dan cerita Ramadan. Ternyata ada banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari sini, termasuk sisi lain ya, in a good way ya pemirsa, pastinya bagaimana sisi keikhlasan, ada unsur religius kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kalau yang saya lihat di sini Mas Wempi, ini adalah bentuk syukur dari Kampung Coklat Blitar bisa berdiri sampai hari ini. Jadi ada sisi di mana menonjolkan humanis, bukan hanya sekedar bisnis seperti itu. Tapi Mas Wempi, apakah boleh kita diulang sekali lagi di mana kita bisa melihat ya update dari Kampung Coklat Blitar, termasuk kalau nggak salah ada e-commerce-nya juga kan ya. Nah itu tadi kita kelupaan nih, belum di-spill juga namanya baik di seperti apa, dan juga kontak personnya boleh diulang sekali lagi Mas WMP, silahkan. Baik, ya. Baik, jadi Kampung Coklat kita punya e-commerce yang lengkap, mulai dari Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya. Ada TikTok Shop, bahkan kita live setiap hari untuk produknya. Ada sistem live ya. Itu Kampung Coklat Official, bisa di searching di tersebut, itu akan muncul Kampung Coklat. Nah, kemudian untuk bisa melihat, mungkin ada website yang secara include itu kontak-kontaknya di situ, ada paket-paket. Karena kita juga punya hall juga yang disewakan untuk berbagai kegiatan. Ada Kampung Coklat Hall yang kapasitasnya cukup besar, ada sampai 2.000 orang bisa. Ada yang kapasitas menengah, kapasitas kecil, kita lengkap, semi outdoor, indoor. Nah, di situ lengkap, di situ bisa dilihat di www.kampungcoklat.id. Di situ informasi kontak person, customer service kami ada, tempat kita di mana ada, program, paket,
semuanya include di situ, bisa dicek. Mungkin kalau ada yang ingin mencari referensi hiburan, silahkan bisa di situ. Sosial media kita juga nama yang sama, Kampung Coklat, baik Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Oke, tetap Kampung Coklat Blitar. Sudah pasti ketemu ya, pasti ketemu. Keywordnya Pasti gampang ketemu. sekali. Kampung Coklat Blitar. Oke, Mas Wempi, dari obrolan kita dari awal sampai akhir ini mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Tapi selain pesan-pesan, mungkin ada hikmah cerita Ramadan dari Kampung Coklat Blitar yang bisa kita petik bersama di sore hari ini. Kami silahkan. Baik. Untuk pesannya, kami tunggu pemirsa TV 9 untuk bisa berkunjung ke Kampung Coklat. Silakan mengkonfirmasi apa yang saya ceritakan, apa yang saya utarakan di talkshow ini nanti. Nah, itu mungkin kalau hikmah selama Ramadan dan selama menjadi karyawan Kampung Coklat memang banyak hal luar biasa yang saya menjadi banyak belajar hal baru. Seperti yang saya semula tidak pernah istilahnya memberikan ilmu kepada anak-anak, ya, mau tidak mau sekarang harus bisa mengajar anak TK, anak SD dengan materi-materi requestnya sesuai juknis juknis dari Kementerian Agama dan lain sebagainya. Jadi pesan hikmahnya ya kalau dari sisi Kampung Coklat sesuai dengan titah Pak Haji Khalid, jangan berhenti untuk belajar. Jangan berhenti untuk berinovasi. Kalau ada hal yang sekiranya sebagai kerikil penghambat, itu jadikan batu loncatan untuk lebih tinggi lagi dan lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Wempi atas waktunya di sore hari ini. Kita banyak sekali ya, bukan hanya sekedar wawasan, tapi juga ada pesan yang mengingatkan kita juga kepada Allah SWT terkait dengan kebesaran kita untuk bersyukur kepada Allah SWT dengan berbagai macam apa yang bisa kita lakukan sekalipun dari berbisnis. Pesan indah untuk pemirsa yang sedang menonton sekarang, sebelum ada niatan untuk jalan-jalan ke luar negeri, pastikan sudah eksplor semua wisata yang ada dalam negeri. Mari kita support untuk produk-produk lokal, mari kita support untuk wisata lokal, terutama untuk Kampung Coklat Blitar. Terima kasih kepada Kopi Tubruk Gajah dan juga Kampung Coklat Blitar yang sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini. Semoga nanti kapan-kapan kita bisa syuting lagi ya di Kampung Coklat Blitar. Amin, insya Allah. Ya, kami tunggu, Kak. Siap. Saya Indah Kumaini, wakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku teringat hati yang bertabur mimpi, kemana kau pergi cinta, perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri. Kuatkanlah hati cinta, ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang kan